jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dalam menunggu janjinya. Kita tahu bahwa Tuhan lebih besar dari kemampuan kita, lebih besar daripada ilmu kedokteran. Ketika kita mempercayainya dan tidak meragukannya dan terus berdoa, saya percaya waktu Tuhan pasti indah buat kita semua. Kita belajar yang kedua, bagaimana kita memahami waktu Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan yang dahsyat dalam menunggu waktu Tuhan. Selain waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita, kemampuan Tuhan itu berbeda dengan kemampuan kita. Janji Tuhan itu berbeda dengan janji manusia. Jadi jangan meragukan kuasa Tuhan dan janji Tuhan. Sekalipun belum ada jalan, sekalipun keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya. Kejadian 18 ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?" Jadi ketika Tuhan berkata kepada Sarah bahwa tahun depan kamu akan mempunyai seorang anak laki-laki, Sarah tertawa di dalam hatinya karena ia sadar bahwa ia sudah tua dan sudah mati haid. Jadi gak mungkin dia bisa punya anak. Sarah sangat meragukan kuasa dan janji Tuhan pada waktu itu karena lihat keadaannya. Dan akhirnya Tuhan buktikan janjinya di tahun depan, rencananya di tahun depan. Walaupun Sarah tambah tua, Sarah tetap melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Dan yang luar biasa, kedua-duanya sehat, baik ibunya yang melahirkan maupun anaknya yang dilahirkan pun dalam keadaan sehat dan baik. Cara kerja Tuhan justru semakin tidak mungkin bagi manusia, semakin mungkin bagi Tuhan. Karena kalau Anda mampu mengerjakan sendiri, maka Anda tidak perlu Tuhan. Semakin Anda tidak mampu, semakin Anda lihat mustahil, semakin sulit keadaan kita hadapi, semakin Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat dalam diri kita. Waktu Tuhan membangkitkan anak kepala rumah ibadat dan membangkitkan Lazarus dari kematian, Tuhan Yesus sengaja menunda dengan menyembuhkan dan membangkitkan mereka. Justru Tuhan Yesus melayani orang lain lebih dulu, menunda untuk melayani kota lain lebih dulu, baru kemudian Yesus datang ke rumah Yairus. Dan sampai di rumah Yairus, semua orang mentertawakan dan menghina Yesus. "Kamu terlambat datang, harusnya beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu kamu udah datang, anak itu belum mati. Masih ada kesempatan untuk dia bisa hidup, disembuhkan oleh kamu." Yesus tidak menggubris perkataan orang banyak yang menganggap rendah Tuhan. Dan kemudian Yesus membawa masuk Yairus, istrinya, dan ketiga muridnya masuk dalam kamar di mana anak itu berbaring dalam keadaan mati. Disitulah Yesus berdoa dan kemudian membangkitkan anak kepala rumah ibadat. Anak tersebut yang mati bangkit dan hidup kembali. Wow, semakin mustahil, semakin Tuhan bisa bekerja. Sama seperti ketika Tuhan Yesus diberitahu bahwa Lazarus sudah mati. Yesus sengaja menunda kepergiannya ke tempat Lazarus di mana mati. Dia melayani di kota-kota lain, melayani yang lain dulu. Dan kemudian baru setelah 4 hari dia sampai di tempat Lazarus berada, yaitu di kubur Lazarus. Semua orang waktu itu gak mungkin Lazarus bisa bangkit. Bahkan juga saudara Lazarus, Maria dan Marta pun sempat menangis dan berkata, "Seandainya kamu tiba beberapa hari yang lalu, mungkin saudaraku gak mungkin mati." Tapi justru semakin kelihatan mustahil, semakin Tuhan bekerja. Dan apa yang terjadi? Menurut ilmu kedokteran, orang kalau sudah mati 4 hari, cairan di otaknya sudah mengering, jadi gak mungkin bisa bangkit, gak mungkin bisa hidup kembali. Tapi apa yang terjadi? Walaupun sudah 4 hari, Yesus berdoa dan membangkitkan Lazarus yang mati hidup kembali. Wow, hal yang luar biasa. Mungkin Anda sudah menanti janji Tuhan begitu lama. Usia Anda tambah tua untuk mendapatkan jodoh. Anda sudah menikah begitu lama belum punya keturunan. Atau Anda sudah cari-cari kerjaan sampai hari ini belum dapat juga. Saya sebagai hamba Tuhan mau kasih tahu, jangan batasi kuasa Tuhan dengan persoalanmu, dengan penyakitmu, dengan keadaan alami tubuhmu, bahkan keadaan umurmu. Karena segala sesuatu ada waktunya.
Beberapa waktu yang lalu ada seorang pasangan yang sudah menikah lebih daripada 5 tahun. Dia menginginkan keturunan belum kunjung tiba. Dan dia sudah pergi ke berbagai dokter dan menjalankan semua program yang dokter sarankan. Semua obat-obatan dia sudah minum. Namun tidak juga dikaruniakan keturunan. Sampai kemudian dia udah give up dan menyerah. Dan dia serahkan sama Tuhan. Dan waktu dia menyerah dan menyerahkan semuanya sama Tuhan. Gak lagi pakai cara manusia. Gak lagi mempercepat caranya untuk menggenapi rencana Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan keturunan tanpa obat. Wow, hal yang luar biasa. Di masa pandemik ini ada begitu banyak orang berkata sulit sekali mendapatkan jodoh karena kita jarang ketemu orang di luar. Tapi baru-baru ini ada kesaksian dari salah satu anggota Komsel kami. Karena mereka ikut Komsel online secara rutin. Akhirnya di situ dia ketemu dengan jodoh dan akhirnya bisa jadian. Hal yang luar biasa. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pandemik. Justru lewat pandemik Tuhan bisa pakai caranya untuk menjawab doa kita. Mungkin sekarang ini kita belum dapat karena belum waktunya. Sabarlah menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu tidak terduga. Jika Sarah bisa diberikan keturunan di usia yang lanjut, maka Tuhan yang sama juga bisa memberikan keturunan kepada saudara. Jika Tuhan bisa memberikan jodoh kepada Ishak yang usia tidak relatif muda waktu itu, maka Tuhan yang sama juga bisa berikan jodoh bagi Anda di masa pandemi. Jika Tuhan bisa mencukupi kebutuhan janda di Sarfat, maka Tuhan yang sama bisa mencukupi segala keperluan dan kebutuhanmu. Jika Tuhan bisa menyembuhkan sakit kusta Naaman, maka Tuhan yang sama bisa menyembuhkan segala COVID-mu, segala penyakitmu yang lain. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dalam menunggu janjinya. Kita tahu bahwa Tuhan lebih besar dari kemampuan kita. Lebih besar daripada ilmu kedokteran. Lebih besar daripada bahkan natural daripada kita punya usia. Ketika kita mempercayainya dan tidak meragukannya dan terus berdoa, saya percaya waktu Tuhan pasti indah buat kita semua.